Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku lagi bikin talam singkong lumer. Ini dari 1 kg singkong, jadinya banyak, rasanya enak. Cocok sekali ya untuk ide jualan. Gimana mau tahu cara aku bikinnya? Yuk saksikan ya video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Dan ditekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali aku update video. Terima kasih. Pertama, siapkan panci, masukkan gula aren sebanyak 300 gram. Garam setengah sendok teh. Gula pasir 3 sendok makan. Daun pandan 1 lembar, santan 1100 ml, ini aku masukkan sedikit dulu ya. Kalau sudah, ini kita masak sampai gulanya larut, sampai mendidih juga, sambil diaduk-aduk ya supaya gulanya nggak gosong. Kalau sudah mendidih dan gulanya sudah larut, kompornya bisa kita matikan ya. Dan kita sisihkan dulu. Siapkan singkong sebanyak 600 gram. Ini beratnya setelah dikupas ya. Lalu dicuci bersih dan dipotong kecil-kecil seperti ini. Siapkan blender. Masukkan singkongnya. Masukkan sisa santan tadi. Ini nggak aku semuakan ya. Kalau sudah, ini kita haluskan hingga benar-benar halus dan lembut. Siapkan panci, masukkan singkong yang sudah kita haluskan tadi. Singkongnya bisa juga ya kalau mau diparut, nggak apa-apa. Kalau mau simple boleh di blender seperti ini, tapi pastikan harus benar-benar lembut ya, supaya nanti matangnya merata. Sisa santan tadi sudah aku masukkan juga, dan ini terakhir kita masukkan larutan gula merah, disaring dulu supaya nggak ada kotoran yang ikut termasak. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, hidupkan kompor, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya supaya nggak ada yang gosong di bagian bawahnya. Nah, seperti ini sudah mulai mendidih dan meletup-letup, tapi biarkan dulu ya, kita masak dulu sambil diaduk, pastikan bahwa singkongnya sudah benar-benar matang ya. Kita biarkan dulu sampai beberapa menit sambil diaduk. Nah, kalau dirasa sudah matang, matikan kompor dan diangkat. Siapkan cup plastik ukuran 150 ml ya. Kalau sudah, kita masukkan bubur singkongnya. Kita masukkannya setengah aja ya. Lalu ini aku hentak-hentakan supaya rata. Lakukan lagi seperti tadi sampai semuanya habis ya. Sekarang aku akan buat bubur putihnya ya. Ini tepung beras 110 gram, tepung tapioka 30 gram, gula pasir 50 gram, garam 1 sendok teh penuh ya,
Aduk-aduk. Lanjut tambahkan santan sebanyak 1100 ml. Aku masukkan secara bertahap ya, kita aduk dulu sampai tepungnya nggak ada yang bergerindil. Kalau sudah rata, ini aku masukkan ya sisa santannya. Aduk lagi hingga tercampur rata. Kalau sudah, ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk sampai mendidih dan meletup-letup. Jangan lupa diaduk-aduk ya, supaya nggak gosong di bagian bawahnya. Nah, ini sudah mulai mengental. Biarkan dulu kita masak sampai benar-benar matang ya. Nah, seperti ini teman-teman sudah lihat ya, ini halus banget buburnya dan sudah meletup-letup, sudah matang. Kita angkat, matikan kompornya. Saat masih panas, kita langsung aja ya masukkan ke dalam cup yang sudah berisi bubur singkong tadi. Karena kalau sudah dingin nanti dia sudah kental, susah kita untuk memasukkannya ya. Kita hentak-hentakan, lakukan lagi seperti tadi sampai semua habis ya. Ini talam singkongnya sudah benar-benar dingin, baru boleh kita tutup supaya nggak berembun dan lebih awet juga ya. Supaya lebih cantik, kita bisa tambahkan stiker. Untuk stikernya ini bisa beli di toko online ya, banyak banget. Nah, lakukan seperti tadi sampai semuanya selesai kita tempelin. Nah, ini dia talam singkongnya sudah jadi ya, cuma berbahan singkong jadinya mewah banget, kekinian, cocok ya untuk ide jualan, gimana bisa ya. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapisan pertama, siapkan agar-agar bubuk 1 sendok teh, jelly bubuk 1 sendok teh, gula pasir 5 sendok makan. Ini aku aduk-aduk dulu. Keju 50 gram. Masukkan susu cair 200 ml. Ini kental manis 1 bungkus ya, aku tambahkan air jadi 200 ml. Ini disesuaikan dengan selera ya. Kalau teman-teman mau susu cair semua boleh, kalau dicampur seperti ini juga nggak apa-apa. Atau mau kental manis semua 2 bungkus ditambah 400 ml juga nggak apa-apa ya. Sesuai dengan selera teman-teman di rumah aja. Ini diaduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, kita masak dengan api sedang sambil diaduk supaya nggak pecah susunya. Kejunya juga sedikit aku tekan-tekan supaya mudah larut. Kita masak sampai mendidih ya.
Kalau kejunya sudah larut dan sudah mendidih, matikan kompor ya. Selanjutnya siapkan cup, ini ukuran 150 ml. Lalu kita masukkan agar-agarnya, ini kira-kira sepertiga bagian dari cupnya. Nah, seperti ini sudah, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya kita buat lapisan yang kedua, sama seperti tadi, agar-agar bubuk 1 sendok teh, jelly bubuk 1 sendok teh, kopi instan setengah sendok teh, gula pasir 5 sendok makan, aduk-aduk dulu. Selanjutnya, tambahkan susu cair 200 ml, kental manis 1 bungkus, kita tambahkan air, jadi 200 ml. Ini sama ya seperti tadi, teman-teman boleh juga kalau mau susu cair semua atau dicampur seperti ini, boleh juga kalau mau kental manis semua juga nggak apa-apa. Kalau sudah, ini kita aduk sampai rata. Lanjut, kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan kompor dan kita angkat. Lanjut, agar-agarnya aku masukkan ke dalam gelas takar ya, supaya kita mudah menuangkan. Lapisan yang pertama juga sudah mulai mengeras, langsung aja ini kita tuang. Untuk takarannya disesuaikan aja ya. Ini sudah, kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat lapisan yang terakhir, tambahkan agar-agar bubuk 1 sendok teh juga, jelly bubuk 1 sendok teh, gula pasir 5 sendok makan, coklat bubuk 2,5 sendok makan. Ini aku ayak karena suka bergerindil ya, seperti ini. Aku masukkan kopi bubuk sisa dari yang tadi, kira-kira setengah sendok teh juga. Aduk sampai rata. Masukkan susu cair 200 ml. Lanjut, tambahkan kental manis coklat 1 bungkus, lalu ditambah air 200 ml. Ini kita masukkan. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk ya, supaya nggak ada yang menggumpal di bagian bawahnya. Kita masak sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, matikan kompor, angkat ya. Lalu ini kita tuang ke dalam gelas takar, tuang ke atas lapisan kedua ya. Ini lakukan sampai semua agar-agarnya habis. Ini sudah, kita sisihkan dulu ya. Untuk flannya, siapkan susu cair sebanyak 500 ml. Berhubung ini tinggal 400 ml, aku tambah air aja ya. Jadi 500 ml nggak apa-apa, kita tambah air sedikit. Selanjutnya tambahkan maizena 1 sendok makan penuh, vanili bubuk setengah sendok teh. Kemudian ini aku tambahkan susunya sambil diaduk rata. Terakhir tambahkan 120 gram atau setara 3 bungkus kental manis, aduk hingga rata.
Kalau sudah, ini kita masak sambil terus diaduk menggunakan api sedang ya, sampai mendidih. Untuk konsistensi kekentalannya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya. Kalau dirasa kurang kental, boleh ditambah maizena sekitar setengah sendok makan lagi, atau boleh disesuaikan aja mau kental seperti apa ya. Nah, kalau sudah mendidih, angkat dan tunggu dulu ya hingga hangat. Ini sudah hangat. Untuk menuangkannya supaya mudah, aku masukkannya ke dalam botol, lalu kita masukkan seperti ini. Siapkan plastik yang ada klipnya. Masukkan flah kira-kira 2 sendok makan. Lalu ditutup rapat. Lakukan ya hingga selesai. Setelah pudingnya benar-benar dingin, tutup cupnya, lalu supaya cantik beri stiker, dan untuk flanya ini kita tempelkan seperti ini ya. Nah, seperti ini aja, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini dia puding tiramisu fla vanilanya sudah jadi. Ini rasanya aku jamin enak banget, premium ya, walaupun tadi kita buat sedikit lebih ekonomis. Cocok sekali ya untuk cemilan ataupun untuk ide jualan, pasti laris manis gimana bisa ya. Pertama, siapkan blender atau chopper, lalu masukkan labu kuning yang sudah dikukus hingga empuk sebanyak 300 gram. Garam setengah sendok teh. Gula pasir 125 gram. Santan 200 ml, ini kekentalan sedang ya. Lalu kita haluskan hingga halus seperti ini ya. Kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan wadah, masukkan tepung tapioka 50 gram, tepung beras 25 gram, air 400 ml, ini kita aduk. Kalau sudah rata, lalu aku masukkan sisa airnya ya. Ini aku semuakan, lalu kita aduk. Lanjut, siapkan panci, masukkan labu kuning yang sudah kita haluskan tadi. Ini kita masak sambil diaduk sampai mendidih ya. Setelah mendidih, ini aku masukkan larutan tapioka dan tepung beras tadi ya, kita masukkan sambil diaduk. Ini terus diaduk supaya nggak menggumpal, diaduk cepat ya. Kalau sudah meletup-letup seperti ini, artinya sudah matang. Matikan kompornya, angkat ya. Siapkan cup, ini aku pakai cup yang ukuran 150 ml ya. Jadi saat masih panas langsung aja ini aku masukkan ke dalam cupnya. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya.
Nah, ini lakukan hingga semua adonannya habis. Sekarang aku akan buat fla gurihnya ya. Siapkan santan instan 2 bungkus yang kemasan 65 ml. Air 250 ml. 1 lembar daun pandan yang sudah aku ikat. Garam setengah sendok teh. Vanili 1/4 sendok teh, aduk-aduk, lalu ini kita masak ya dengan api sedang sampai mendidih. Sekarang ini aku akan siapkan dulu tepung maizena 25 gram, lalu dilarutkan dengan sedikit air. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan dulu. Lanjut, ini aku masak santannya, jangan sampai pecah ya, jadi diaduk-aduk terus. Ini santannya sudah mendidih. Sekarang kita masukkan larutan maizena tadi. Diaduk cepat ya, supaya nggak ada yang menggumpal. Ini kita masak sampai meletup-letup. Nah, ini sudah meletup-letup. Matikan kompornya lalu angkat ya. Sekarang ini akan aku masukkan ke dalam cup yang sudah berisi adonan labu kuning tadi ya. Kita beri secukupnya aja sesuai selera. Supaya nggak berembun dan awet juga, jadi kita tutup saat sudah benar-benar dingin ya. Supaya cantik, ini aku beri label dan kita lengkapi dengan sendok plastik juga. Nah, seperti ini sudah ya, siap untuk kita hidangkan. Pertama, siapkan 2 butir telur, ini suhu ruang ya. Gula pasir 180 gram. Vanili bubuk setengah sendok teh. Emulsifier, aku pakai SP ya, 1 sendok teh. Lalu ini di mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengental, putih dan berjejak. Kira-kira selama 7 sampai 8 menit ya. Ini sudah 7 menit aku mixer. Kita matikan dulu mixernya. Lanjut, siapkan ayakan. Ambil tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram. Lalu ini diayak.
Kalau sudah, ini aku aduk-aduk dulu supaya nggak berterbangan. Kemudian, ini kita mixer dengan kecepatan rendah aja sebentar aja, yang penting terigunya tercampur rata ya. Nah, seperti ini sudah. Tambahkan santan sebanyak 200 ml. Ini juga kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar aja. Yang penting tercampur rata aja ya. Kalau sudah, ini aku aduk menggunakan spatula supaya adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini sudah siap untuk kita masukkan ke dalam cup ya. Siapkan cup, ini aku pakai cup yang ukuran 150 ml. Lalu kita isi adonannya sebanyak 2 centong sayur, atau boleh juga disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja ya. Lakukan sampai habis ya. Sebelumnya aku sudah panaskan kukusan hingga mendidih, lalu kita masukkan cupnya. Ini kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, kuenya sudah matang, angkat dan kita sisihkan dulu ya. Sekarang kita buat fla pandannya ya. Ini tepung maizena 15 gram, gula pasir 4 sendok makan, aku aduk-aduk dulu. Tambahkan susu cair sebanyak 250 ml. Kita masukkan sambil diaduk ya. Tambahkan juga endapan pandan sebanyak 25 ml. Aduk-aduk. Untuk cara membuat endapan pandan, nanti linknya aku tulis ya di kolom deskripsi, atau kalau teman-teman nggak punya daun pandan, boleh juga ya pakai pasta pandan aja, disesuaikan dengan selera teman-teman di rumah aja. Ini kita masak dengan api sedang sambil diaduk sampai mendidih dan meletup-letup. Nah, seperti ini sudah matang, angkat dan matikan kompornya ya. Selagi panas, langsung aja ini kita tuangkan ke atas bolu kukusnya. Karena kalau sudah dingin, jadinya menggumpal ya, kita susah juga untuk menuangkannya. Jadi cepat-cepat aja, selagi masih panas langsung kita tuangkan ke atas bolunya. Lakukan ya hingga semua adonannya habis.
Nah, ini kuenya sudah benar-benar dingin, baru kita tutup ya, supaya nggak berembun dan kuenya juga awet. Supaya lebih menarik, kita tambahkan stiker. Untuk pembelian stiker, teman-teman bisa cari di toko online ya, banyak juga dan nggak terlalu mahal. Seperti ini, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, ini dia bolu kukus fla pandannya sudah jadi. Ini rasanya enak banget ya, lembut, manis, wangi, aroma pandannya juga pasti menggugah selera ya. Gimana, bisa kan? Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa like ya, dan di subscribe kalau kalian belum subscribe, dan share juga ya ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.